Izin melaporkan pasien dokter, yaitu ada Nyonya Nova Fitriani, usianya 27 tahun, yaitu datang dengan keluhan mules-mules sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan mules-mules sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit, dengan keluar cairan kering dan lendir dan juga darah sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Untuk kontraksi sesekali dan keluhan itu disertai dengan adanya nyeri pinggang yang menjalar ke perut bagian bawah. Pasien juga mengeluhkan adanya mual muntah, sakit kepala tidak ada, demam tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, hipertensi tidak ada, DM tidak ada, jantung tidak ada, asma tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga, hipertensi, DM, jantung, asma tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan seorang ibu rumah tangga. Untuk riwayat menstruasinya, pasien itu mulai menstruasi pada usia 12 tahun dan haidnya tuh teratur, tidak ada dysmenorrhea, dengan lama mensnya itu sekitar 4-7 hari. Lalu untuk HPHT-nya itu pada tanggal 28 Agustus 2022 dengan jumlah perkawinan yaitu sebanyak 1 kali, dan usia pernikahan itu 1 tahun, dan usia pasien pada saat menikah itu sekitar 26 tahun dan suaminya itu 28 tahun. Untuk riwayat kehamilan, ini merupakan kehamilan anak pertama pasien. Untuk riwayat kontrasepsi atau KB tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik itu didapatkan tanpa sakit sedang dengan tekanan darah 120/70 mm heksagram. Lalu ada HR-nya itu 8 kali per menit, RR-nya itu 20 kali per menit, dengan SpO2-nya itu 98%, suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Untuk antropometrinya itu tinggi badannya itu 153 cm dan berat badannya itu 80 kg. Lalu untuk status generalisatanya itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu didapatkan masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan obstetrinya itu TFU-nya itu 3 jari di bawah pusat dengan lokeanya itu rubra. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu didapatkan bahwa HB-nya itu 11,8 gram per desiliter dengan hematokrit 34,8%. Lalu untuk leukositnya itu yaitu 1000 yaitu didapatkan 18.600 mikroliter. Lalu trombositnya itu sebanyak 259.000 mikroliter. Lalu dari pemeriksaan fisik, lalu dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang itu didapatkan bahwa diagnosa pasien ini P1A0 post-op SC hari keempat atas indikasi kala 2 lama tambah KPD dan KWH. Lalu untuk tata laksana yang telah diberikan itu yang pertama itu ada observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. Lalu diberikan injeksi ciprofloxacin yaitu 2 kali 500 mg, injeksi metronidazole 3 kali 500 mg, dan diberikan per oral asam fenamat 3 kali 500 mg. Izin dokter, saya Koas Objin Anggun izin melaporkan pasien dokter yang pertama itu ada Nyonya Dian, usianya 36 tahun dengan G2 P1A0 dengan usia kehamilan itu 30-31 minggu. Lalu pasien masuk ke rumah sakit Raden Matahir itu pada tanggal 18 bulan 6 2022 pada jam 00:19. Untuk keluhan utama pasien itu datang dengan keluhan nyeri kepala sejak kurang lebih 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluhan itu sebelumnya dirasakan pasien, yaitu awalnya pasien itu memeriksakan diri ke klinik terdekat dan didapatkan bahwa tekanan darah pasien itu tinggi, sehingga dokter klinik itu menyarankan pasien untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu pasien datanglah ke rumah sakit Raden Matahir. Nah, keluhan yang dirasakan pasien itu disertai dengan mual muntah dengan frekuensinya 1 kali.
lalu tidak ada nyeri pinggul, lalu tidak ada perdarahan, dan tidak ada keluar cairan dari kemaluannya. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien pernah hipertensi, lalu DM tidak ada, penyakit jantung tidak ada, asma tidak ada. Riwayat penyakit sekarang bahwa pasien ini pada riwayat penyakit keluarga bahwa pasien ini terdapat orang tua pasien, terutama ayah pasien yang juga hipertensi. Untuk DM tidak ada, penyakit jantung tidak ada, asma tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonomi bahwa ibu pasien itu seorang ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasi, nah pasien ini tuh awal menstruasinya itu pada usia 13 tahun dan haidnya itu tidak teratur. Lalu juga disertai dengan adanya dismenor. Lalu setelah itu lama mensnya itu 7-8 hari biasanya, dan HPHT-nya itu 16 November 2021. Untuk riwayat perkawinannya tuh pasien ini telah menikah sebanyak 1 kali pada usia 30 tahun dan suaminya itu 29 tahun. Untuk riwayat kehamilan bahwa pasien ini pernah hamil pada tahun 2016, yaitu bayi aterem secara sesar di rumah sakit dan dibantu oleh dokter dengan jenis kelamin perempuan dengan berat 3000 gram. Lalu untuk untuk riwayat kontrasepsi tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik itu didapatkan bahwa keadaan umumnya tanpa sakit sedang dengan tekanan darahnya itu 173/108 dengan HR-nya itu 86 kali per menit dan RR-nya 23 kali per menit dengan suhu 36,6 derajat Celcius. SpO2-nya itu 99%. Lalu untuk status generalisata dari ujung kepala sampai ke ujung kaki masih dalam batas normal, hanya saja pada bagian abdomen inspeksi didapatkan bahwa perutnya itu cembung. Lalu untuk pemeriksaan obstetri itu didapatkan TFU-nya 23 cm, letak punggungnya itu kanan, dan DJJ-nya itu 155 kali. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu didapatkan pemeriksaan darah rutin dengan HB yaitu 12,5 gram per desiliter dengan hematokrit 36,6% dan trombositnya itu 2390 mikroliter. Terus juga terdapat proteinuri positif 2. Lalu berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan punjang yang dilakukan bahwa pasien ini didiagnosa dengan G2 P1A0 hamil 30-31 minggu dengan impending eclampsia. Untuk tata laksana yang telah diberikan itu ada intervena RL dengan MGSO4 40% 1 gram per jam, lalu ada injeksi dexamethasone 2 kali 5 mg, lalu ada injeksi ranitidin 2 kali 100 mg, dan diberikan obat per oral Dopamate 3 kali 250 mg dan per oral nifedipine 3 kali 10 mg. Izin melaporkan pasien pasien Nyonya Siti Fatima, 35 tahun, datang dengan keluhan nyeri perut yang disertai dengan mules-mules sejak lebih kurang 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, pasien itu juga mengatakan bahwa keluhannya itu disertai dengan nyeri pinggang yang menjalar ke perut pada bagian bawah. Lalu juga terdapat darah dan lendir. Tidak terdapat darah dan lendir yang keluar dari jalan lahir. Lalu pasien juga mengatakan bahwa kepalanya tuh terasa pusing dan pandangannya juga kabur. Untuk muntah tidak ada, demam juga tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien itu pernah hipertensi pada saat kehamilan sebelumnya. DM tidak ada, jantung tidak ada, asma tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga terdapat ibu pasien dengan hipertensi, DM tidak ada, jantung tidak ada, asma tidak ada. Lalu untuk riwayat sosial ekonomi, nah pasien ini merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasi, ibu ini mulai menstruasi itu pada usia 12 tahun dengan haid teratur dan biasanya 1 kali dalam sebulan. Dismenor itu
terdapat dismenor, tapi nyerinya tuh masih sedang. Lama mensnya itu 5-6 hari. Lalu HPHT-nya itu 25 September 2021 dengan jumlah perkawinan yaitu sebanyak 1 kali. Usia saat menikah itu istrinya 25 tahun dan suaminya 23 tahun. Lama pernikahannya itu 10 tahun. Untuk riwayat kehamilan yaitu sudah 4 kali. Jadi anak pertama 2018 abortus pada usia ukuran 5 minggu. Lalu anak kedua pada tahun 2019 lahirnya aterem, lahir spontan dan ditolong oleh bidan, tetapi meninggal. Lalu anak ketiga 2020 aterem dan sesar. Lalu anak keempat adalah kehamilan sekarang. Untuk riwayat kontrasepsi tidak ada. Pemeriksaan fisik didapatkan tanpa sakit sedang dengan tekanan darah 170/100 mm heksagram. Lalu HR-nya itu 90 kali per menit, RR-nya itu 20 kali per menit, SpO2-nya 98% dan suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Antropometrinya itu tinggi badan ibu ini 158 cm dengan berat badan 65 kg. Untuk pemeriksaan status generalis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata, hidung, mulut, telinga, leher, torak, abdomen, dan ekstremitas masih dalam batas normal. Lalu pemeriksaan obstetri didapatkan TFU-nya itu dua jari di atas simfisis dan DJJ-nya tuh belum dilakukan pemeriksaan DJJ. Terus pemeriksaan penunjang itu didapatkan bahwa HB-nya itu 12,9 gram per desiliter. Lalu untuk eritrositnya tuh 4.680 mikroliter dengan leukosit 10.900 mikroliter dan trombosit 205.000 mikroliter. Lalu berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang didapatkan bahwa diagnosa pasien yaitu post-op SC hari ke-6 atas indikasi post-op SC hari ke-6 atas indikasi PEB dan absence of an diastolic velocities. Absence of an diastolic velocities atau AEDV. Untuk tata laksananya yang pertama ada tata laksana bedah yaitu section cesarea. Lalu untuk tata laksana medikamentosanya itu ada intervena RL 20 TPM, lalu ada intervena metronidazole yaitu 3 kali 500 mg dan injeksi ceftriaxone 1 kali 2 gram, lalu injeksi keterolak 2 kali 30 mg dan per oral nifedipin 3 kali 10 mg.